Shalom, rekan-rekan pelayan ibadah sekalian. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama belajar tentang apa hal yang paling penting ketika kita melayani di dalam ibadah di gereja. Materi yang akan saya bawakan ini, saya mengambil referensi dari buku Worship Matters yang ditulis oleh Bob Kauflin, bagian pertama dan kedua yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Izinkan saya bertanya kepada rekan-rekan sekalian, pernahkah kita merasa jenuh ketika melayani dalam ibadah di gereja? Pernahkah kita merasa jenuh ketika melayani dalam ibadah di gereja? Pernahkah kita merasakan jika pelayanan selama ini terus berulang dan hal tersebut membuat kita bosan? Jadi hal itu saja, pelayanannya ya itu saja. Dijadwal lagi. Karena terlalu sering melayani, pada akhirnya kita merasakan bosan. Pernahkah kita merasakan bosan dalam pelayanan? Kita merasa pelayanan ya begitu-begitu setiap minggunya. Sehingga lama-kelamaan kita merasa jika tidak ada yang menarik ketika melayani Tuhan. Adakah yang merasa demikian? Adakah yang merasa jika dirinya sudah kehilangan makna pelayanan? Adakah yang ketika melayani merasa jika semuanya itu hampa, kering, dan tidak ada artinya lagi? Penulis daripada buku Worship Matters yaitu Bob Kauflin, yang saat ini sedang saya akan bahas ini. Ia menulis buku tersebut berdasarkan dari pengalaman pribadinya sebagai pelayan ibadah atau pemimpin ibadah atau sebagai liturgos. Penulis berpikir melayani umat Tuhan di dalam ibadah adalah salah satu bagian yang paling memuaskan, menyenangkan, penuh binar-binar semangat, dan mengubah hidupnya. Penulis merasa ketika sedang melayani Tuhan, terlebih sebagai pemimpin ibadah, sebagai liturgos, dirinya sedang menolong orang-orang menyadari tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan yang hidup. Namun tanpa disadarinya, sebelum dia bertobat, tanpa disadari, pelayanan sebagai pelayan ibadah, sebagai pemimpin ibadah, pada akhirnya lama-kelamaan membuat dirinya kehilangan makna atau hal penting di dalam pelayanannya sendiri. Sehingga pada akhirnya hal tersebut membuat dirinya menjadi bosan, menjadi jenuh, menjadi gersang, karena merasa pelayanan berjalan ya sebagai rutinitas setiap minggunya. Sebenarnya apa sih yang hilang? Atau apa yang salah? Ketika kita merasakan bosan karena pelayanan menjadi rutinitas semata. Terlebih di dalam suasana pandemi ini kita merasa bosan, merasa jenuh. Apa sebenarnya yang salah dengan kebosanan kita? Apa yang salah ketika kita melayani di dalam ibadah di gereja? Kita dapat membawa jemaat menyembah Tuhan, namun diri kita sendiri kering dan kehilangan makna atau kehilangan gairah di dalam pelayanan. Apakah karena terlalu banyak tantangan di dalam pelayanan? Apakah karena kita terlalu sering konflik dengan sesama pelayan ibadah? Apakah karena terlalu banyak masukan kritik dari jemaat ataupun pemimpin kita? Apakah hubungan yang kurang baik dengan rohaniawan di gereja tempat kita melayani? Sadarkah kita jika yang membuat kita merasa hampa dan bahkan bosan dan bahkan gersang ketika melayani Tuhan tidak disebabkan semata-mata oleh karena semua hal yang sudah saya sebutkan tersebut? Karena inti permasalahan kebosanan kita, kehampaan kita, kekeringan diri kita bukanlah akibat masalah dari luar diri kita. Kalau gitu dari siapa? Sebenarnya masalah itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Permasalahan dalam pelayanan kita menyangkut tentang apa yang paling kita kasih. Jadi ketika kita melayani, sebenarnya kita bisa bosan atau tidak bosan. Tergantung tentang pemaknaan, tentang tujuan, tentang siapa yang sebenarnya kita kasihi di dalam pelayanan.
Apakah kita sedang mengasihi Tuhan? Atau kita sebenarnya sedang mengasihi sesuatu yang lain? Atau kita sedang mengasihi banyak hal lainnya? Kita perlu menyadari kalau ada hal-hal lain yang kita kasihi dan utamakan, dan hal itu dapat menggantikan Tuhan dalam hidup ini. Maka itu berarti kita sebenarnya sadar atau tidak sadar sedang terjebak di dalam penyembahan berhala. Kita sering berpikir bahwa penyembahan berhala ya yang dilakukan orang-orang di zaman masa perjanjian lama. Membangun mezbah, membangun patung, kemudian mempersembahkan korban bagi berhala-berhala dewa-dewa mereka. Kita harus perlu memahami jika penyembahan berhala adalah perangkap terbesar yang harus dihadapi dan memang nyata kita hadapi sebagai umat Tuhan, termasuk kita para pelayan ibadah. Sekalipun memang penyembahan kita tampaknya sedang menyembah Tuhan, kita tidak sedang melakukan ritual penyembahan dewa-dewa seperti orang-orang di dalam perjanjian lama. Tetapi justru itu tidak kalah berbahayanya dan mudah sekali menjebak kita pada penyembahan berhala. Kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak suka kalau kita mencari atau terpikat bahkan menyembah berhala, menyembah Allah-Allah lain. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21 di sana dikatakan, anak-anak, waspadalah terhadap segala berhala. Kita sering tidak menyadari jika sebagai pelayan ibadah di gereja, juga kita terlibat di dalam penyembahan berhala. Kok bisa? Bukankah tadi disebut kita kan tidak menyembah dewa-dewa? Lalu apa yang bisa membuat kita menyembah berhala? Berhala yang sering kita sembah sebagai para pelayan ibadah, yang tidak terlihat, tetapi itu sangat menjebak dan menjadikan kita penyembah berhala. Itu sebenarnya adalah penyembahan terhadap diri kita sendiri. Penyembahan berhala di dalam ibadah ketika kita melayani Tuhan bisa dalam bentuk apa? Kita ingin dihargai, diri kita ingin dihargai, diri kita ingin dihormati, diri kita ingin dipuji, diri kita ingin dianggap paling hebat, diri kita ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang melihat pelayanan kita. Bukankah sadar tidak sadar, ada pelayan ibadah, atau mungkin ada di antara kita yang masih senang jika dipuji. Sehingga ketika kita mulai banyak dikritik, akhirnya membuat semangat kita menjadi padam. Pelayanan kita menjadi kering, atau bahkan kita yang merasa bahwa diri kita menjadi tidak berharga, tidak ada gunanya, tidak ada semangat atau gairah kalau tidak ada pujian. Atau bahkan ada orang-orang yang karena sudah terlalu sering dipuji, dia merasa bahwa dirinya kering dan bosan karena dirinya sudah tidak lagi mampu membuat sesuatu yang lebih lagi, sehingga orang lain dapat memberikan pujian yang juga lebih lagi. Sebagai orang Kristen atau pelayan ibadah, kita terkadang menyerupai bangsa yang dilukiskan di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-17 ayat 33. Di sana dikatakan bahwa mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi di dalam pada itu mereka juga beribadah kepada Allah mereka. Yang artinya kita seringkali terlihat sedang melayani Tuhan dalam ibadah di hari Minggu ataupun di hari-hari yang lain. Kita seakan sedang menyanyi, kita seakan sedang mengangkat tangan menyembah Tuhan, kita seakan sedang meneteskan air mata untuk Tuhan, kita sedang memainkan alat musik, namun tanpa disadari kita juga sedang aktif melayani Allah-Allah lain, melayani berhala-hala kita, dan kita sedang melayani diri kita sendiri. Kita seringkali mengaku mengasihi Tuhan, namun sebenarnya kita sedang mengasihi berhala kita juga. Penulis buku juga pernah melakukan hal yang sama. Penulis buku tersebut sebelum mengalami pertobatan dan pemahaman yang benar. Penulis buku tersebut satu sisi
Ketika melayani Tuhan, di satu sisi dia sedang menyembah Tuhan. Namun di sisi lain ia sedang mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tanpa disadari penulis sempat memberhalakan popularitas musik, memberhalakan popularitasnya, memberhalakan musiknya, memberhalakan kemampuannya, memberhalakan keunggulan dia di dalam pengetahuannya, di dalam pelayanan. Penulis pernah merasakan ingin dikagumi. Penulis ingin mendapatkan penilaian yang tinggi, pujian terhadap dirinya. Penulis ingin sekali banyak orang memperhatikan talenta yang dimilikinya, keahlian dan usaha yang dilakukan. Semua hal yang pernah dilakukan penulis tersebut adalah suatu tindakan yang merampas kemuliaan Tuhan. Demikian halnya kita juga terkadang atau seringkali terjebak di dalam penyembahan berhala, sebagaimana penulis pernah terjebak di dalam penyembahan berhala. Satu sisi kita sedang melayani Tuhan di gereja, sebagai liturgos, singer, pemusik, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain kita juga sedang melayani dan menyembah diri kita sendiri. Satu sisi kita ingin memuliakan Tuhan, kita sedang memuliakan Dia. Namun di sisi lain kita sedang ada di dalam agenda kita sendiri yang menguasai hati dan pikiran kita. Kita sedang menunggu pengakuan, pujian dari orang lain terhadap diri kita. Kita sedang lebih mengasihi diri kita, bukan mengasihi Tuhan. Rekan-rekan pelayanan yang kita lakukan, sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus menyadari jika kita bukanlah apa-apa tanpa keberadaannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tidak ada hak kita untuk memuliakan diri kita sendiri. Kerendahan hati dan kesadaran, kita harus menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Ketika kita mau rendah hati, kita harus menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Sehingga ketika kita dengan kerendahan hati kita, bahkan diri kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Maka disitulah kita tidak lagi haus akan pujian. Kita tidak akan lagi haus atau mencari pengakuan dari manusia, karena memang kita bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Sadarilah jika pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kita manusia yang sebenarnya pantas binasa, itu sudah jauh lebih cukup bagi kita. Bukankah keselamatan yang sudah Kristus berikan bagi kita, itu menandakan bahwa kita bukanlah apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah diselamatkan oleh Kristus dan itu adalah pengakuan dari Kristus bagi setiap kita. Dan bukankah pengakuan dari Kristus lebih daripada sekedar pengakuan yang kita dapatkan dari manusia? Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa pengakuan dari Kristus dengan tindakan pengorbanannya di atas kayu salib itu lebih dari cukup bagi diri kita. Pelayanan kita adalah cara kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang sudah lebih dulu mengakui kita, menerima keberadaan kita dengan apa adanya kita. Sehingga kita harus memahami tujuan kita melayani Tuhan. Bukan lagi untuk mendapatkan pengakuan terhadap diri kita. Bukan lagi mendapatkan popularitas. Bukan lagi mendapatkan pujian. Melainkan sebagai luapan ungkapan rasa syukur yang keluar dari hati kita yang terdalam. Oleh sebab itu, fokuslah melayani Tuhan. Bukan melayani diri kita sendiri. Jangan lagi memberhalakan diri kita sendiri. Atau memberhalakan hal lain di sekitar kita. Ketika kita memahami tujuan kita melayani Tuhan, maka kita akan memahami bahwa yang terpenting dalam pelayanan bukanlah mempersiapkan lagu, bukanlah menciptakan aransemen musik yang kreatif, melainkan yang terpenting ketika kita ingin melayani Tuhan adalah memperhatikan keadaan hati kita.
Tujuan hati kita apakah sudah benar ketika kita hendak melayani Tuhan? Kalau tujuan hati kita sudah benar, maka kita mau mempersiapkan lagu, mau membuat aransemen, itu murni untuk memuliakan Tuhan. Murni untuk bisa membawa jemaat Tuhan memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri kita. Sehingga ketika kita mengaransemen musik dengan begitu luar biasa indah, bukan supaya orang berkata bahwa aku hebat, tetapi supaya orang berkata Tuhan hebat, Tuhan yang harus dimuliakan. Marilah kita mulai saat ini melayani Tuhan dengan hati yang benar, dengan sikap hati yang benar. Kiranya setiap kita melayani Tuhan saja, dan tidak lagi melayani diri kita sendiri, terlebih merebut kemuliaan Tuhan hanya untuk memuliakan diri kita. Mari rendah hati untuk melayani Tuhan, bukan melayani diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati.